Hadis yang populer dan ini sampean semua pasti hafal. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Terus ada yang fal yukrim dhaifahu. Terus yang ketiga fal yakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau kalau enggak bisa berkata baik ya apa dia. Nah, itu uniknya Islam itu apa, Mas Dwi? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, enggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu, maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamuna dzalamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang enggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah. Kuatkan prinsip kamu, jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kamu itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birrul walidain, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet, ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, udah males lah ketemu ibu bawel. Nah ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup mauidhah ini, saya sering cerita di mana-mana di kitab Ihya itu ada cerita, ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali itu. Ada kiai dipanggil, Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira cara sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya, sudah Pak Yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu kiainya senyum, rileks. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi, Pak Yai mohon ke rumah saya. Terus kiainya ke situ lagi asik kan. Terus setelah sampai rumahnya pemuda tadi, sudah pulang aja saya tidak butuh kamu. Sampai 3 kali. Dan kiainya tuh asik, ceria gitu. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Kiai tidak tersinggung? Malah senyum-senyum. Jong, kata orang Jawa ini. Ini cerita di Ihya. Saya tuh senang sekali nuruti perintah Allah. Allah menghentikan, saya disuruh hormat tetangga. Lah kamu tetangga saya. Dan saya alhamdulillah bisa nuruti karep kamu. Disuruh ke kamu, saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu saya pulang, ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai 3 kali. Nangis pemuda itu. Loh kalau kamu kan mau tampar, ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul, kiai digambar. Tapi wali-wali itu enggak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang benar itu. Nah, jadi lewat ngaji ini saya mohon lah semua teman-teman yang di BI maupun seluruh kita, akhlak itu nomor 1. Dengan makna tapi setelah kepastian hukum. Setelah kepastian hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong, ya semua orang yang ingin nipu kan ya pasti senyum lah. Berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu, karena senyumnya lebih sering timbang yang enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum halalnya. Tapi kalau nggak ada kepastian hukum halalnya, ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Misalnya orang ngerayu juga harus senyum, orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak diabaikan. Saya kira demikian dan mohon maaf karena sebetulnya kalau andaikan tadi jalannya normal mungkin saya nggak terlambat. Itu kan banyak lubang-lubang karena apa? Itu biasanya kan karena hujan ya. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren, pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat, Nabi itu pernah sholat isya itu setengah tiga dini hari. Sahabat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sahabat tanya, kata Nabi,
malam ini spesial. Karena kamu lama sekali nunggu apa? Sholat. Enggak semua orang loh, malam ini bisa menunggu apa? Sholat. Jadi artinya apa, bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi di antara trik atau resep husnul khotimah, ya ini sebagai penutup ngaji, resep husnul khotimah itu innallaha ta'ala yubahi malaikatahu, Allah membanggakan kita, yubahi bikum malaikatahu, Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa Mas Andri? Umatnya Rasulullah SAW itu kalau habis subuh ditanya, ngapain kamu hidup? Nunggu sholat duhur. Ngapain kamu hidup setelah sholat duhur? Nunggu sholat asar. Sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi kalau kita orientasinya mapan, kenapa kamu hidup? Saya mau mati setelah mapan, saya mau mati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilad dunya, orientasi kamu dunia. Faman kana hijratu ilad dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan Rasul. Jadi sehingga di antara alamat husnul khotimah adalah orang setiap sudah melakukan satu kebaikan berani hidup karena berharap bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan rutenya menuju kebaikan yang lain. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhairah nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhairah bilang gini, semua itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering bangun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Makanya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu itu. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Safa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeber. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak anaknya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya di mana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena Safa wal Marwah, menceritakan wal Marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu bentuk. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah, suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat, ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya waba'tu faqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdil Khumitat Husolusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib.
Terus diteruskan. Abdul Muthalib bin Hashim terus sampai wa adnanu bila raibin itadawil ulumin nasbiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muthalib gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Oh, sudah akhirnya sudah. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnan bila raibin indadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab sama. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin an Ka'bil Akhbar. Qala 'allamani Abi Tawrata ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhilus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman itu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi saya urun terangkan maulid, tapi jangan diundang lagi. Ya, gitu. Pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh, undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim atau yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom, ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom kan wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa atokna. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, bisanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simpul Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama berjanji lebih ketara, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca 3-3-nya? Ben gak asobiah, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita Al-Hadis Diba yang ini Diba Al-Hadis Susani an Yasabin atau an Ka'bil Akhbar. Kata Ka'bil Akhbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang tidak diajarkan? Disimpan disunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimat madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamofobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang Bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya Bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara.
Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya kan al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani hibah itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabul Akbar, falam mama tabi fatahtu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabul Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis Syam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Jika dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Jika dia menunda imannya, yuakhiru Islamahu. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabul Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya Samawi ya tanya Kabul Akbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasep. Nabi itu nak kasep itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Suraqah. Itu digojot sama Nabi. Suraqah, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Suraqah ya dianggap Nabi Gujan gitu. Nabi Gujan aja. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Suraqah. Terus dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Pakainya sama Suraqah dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal tak pakai mahkota gitu. Barang setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Suraqah, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisa, walam yaqul litamlika. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, lataf tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Mau itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasef. Kasef itu satu kenyataan yang dipertontonkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah ceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah.
Setelah KPK tahu, sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini teman-temannya. Loh ini ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyidik KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya koruptor, saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang gak ke sini ini karena sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu gak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz itu sandi dari makna Pak? Uang, gak kurang ajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK ada ustadz ini juga. Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Kan? Ini yang ngomong pendeta. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak, kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritani, terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi enggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok 50.000 diarani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah enggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat itu ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah mislu baidatin nu'ama. Di katifil aisar, kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Yaitu misbaidatin nu'ama, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya enggak gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blotor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka baju. Pokoknya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab.
Makanya di awal-awal Islam kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Sama. Di kitab fair saja, yang salah ya salah, yang benar gimana kok? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua. Ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasul hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham? Jadi Nabi itu fair. Kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Waqulu amanna billah wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara ayat yang ditulis itu wasollat qiblatain, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-qiblatain. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah, lah itu dibak berjanji. Itu fase betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau simtud duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat, sholawat isi tok wis tanhal bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdu bil hawa. Itu sholawat sing kena go nyaur utang kabul kajate wonya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang ya. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai fayuktabu wayuktabu ya fi inayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawatnya sampean kan enggak seneng-seneng tan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan farjul qurab, semua kesusahan hilang. Waktu bil hawa kabul kajate. Waktu nalu biro kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskal. Iskalnya sholawat isi kok dewane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat tapi kawi ngoten mawon gitu. Jadi tetap baik. Tapi ya ada kelasnya yang sholatan ya tasga ruhul musolli alaihi. Ini sudah sholawat sek. Pokoknya butuhnya sambung aja. Sampean butuhnya kabul. Ya tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul lebih sholawat ora be gunung kawi. Ya jadi semoga ayat tadi, dan saya mohon maaf karena ya memang saya kalau ngaji ya alami seperti ini, tapi insya Allah barokahnya alami itu menjadi ikhlas, tidak tasonnuk, tidak riya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.